Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimi dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi berdasarkan bagan. Bagan ini menggambarkan alur kegiatan bisnis dalam akuntansi syariah yang dimulai dari aktivitas perusahaan yang berakhir pada output berupa laporan keuangan. Namun, yang membedakan dari akuntansi konvensional adalah adanya penekanan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut ada beberapa penjelasan tentang penjelasan secara struktur. Yang pertama, konsep akuntansi syariah, lembaga perusahaan. Akuntansi dimulai dari perusahaan yang berpotensi sesuai prinsip Islam, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Yang kedua, kegiatan bisnis sesuai syariah. Semua aktivitas bisnis harus sesuai dengan syariah, bebas dari riba atau bunga, garau atau ketidakjelasan, masyir, judi, dan kegiatan terlarang lainnya. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang halal harus tercatat dengan sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat, input transaksi. Nah, transaksi yang dicatat meliputi akad jual beli, murabahah, kerjasama, musyarakah, murabahah, sewa, ijarah, akad, dan akad halal lainnya. Yang kelima, proses pembukuan. Nah, di sini proses pembukuan transaksi diklasifikasikan, dicatat, dan diposting ke buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai syariah. Yang keenam, prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah ini ada beberapa bagian. Yang pertama, keadilan. Keadilan ini merupakan laporan itu harus jujur dan tidak memihak. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran ini harus sesuai data yang akurat dan tidak dimanipulasi. Yang ketiga, penegakan syariah. Semua proses harus mendukung hukum Islam. Yang terakhir, yang ketujuh, output laporan. Laporan keuangan disusun untuk memiliki modal dan publik dan regulator serta sebagai pertanggung jawab kepada Allah. Kesimpulannya di sini, akuntansi syariah lebih dari sekedar angka. Ini adalah sistem nilai yang menegakkan integritas dan kejujuran syariat. Semua proses harus dimulai dengan niat baik dan secara halal. Terus masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan kedua, pembagian akad syariah, tijarah, dan tabarruk. Dalam sistem ekonomi Islam, akad atau perjanjian menjadi elemen yang sangat penting. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau yang menjadi dasar terjadinya suatu transaksi. Dalam akuntansi syariah ini, akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akad tijarah dan akad tabarruk. Berdasarkan pada tujuan transaksi tersebut, di sini akad tijarah. Akad tijarah ini adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba profit. Akad jenis ini lazim digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Contoh dari akad tijarah ini antara lain yang pertama itu murabahah. Murabahah ini contohnya jual beli dengan harga yang telah disepakati termasuk margin keuntungan. Terus mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal, sibubul mal, dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah. Yang ketiga, musyarakah, yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal yang berbagai hasil atau risiko. Yang keempat, ijarah atau akad sewa. Akad sewa menyewa terhadap suatu barang atau jasa seperti leasing dalam pabrik modern. Yang terakhir, salam dan istisna, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian hari, seiring digunakan dalam sektor pertanian atau manufaktur. Sementara itu, akad terbaru adalah akad yang tidak bertujuan mencari keuntungan selain untuk tolong menolong dan kebaikan.
Akad ini bersifat non-konvensional. Contohnya, yang pertama itu ada qard, yaitu pinjaman tanpa bunga semata-mata untuk membantu orang lain. Yang kedua ada hibah, pemberian sukarela dari seorang kepada pihak lain tanpa imbalan. Yang ketiga ada wakaf, yaitu wakaf itu yaitu pengalihan harta untuk keperluan sosial atau ibadah dalam jangka panjang. Biasa wakaf itu ada banyak wakaf sih sebenarnya. Bisa wakaf tanah atau wakaf apa gitu. Yang keempat ada wadiah, yakni penitipan barang wajib yang dijaga dan dikembalikan dalam kondisi semula. Yang terakhir kafalah, rah, dan hawalah, yakni akad jaminan, gadai atau pengalihan utang dengan prinsip saling membantu. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari hari ini. Selanjutnya ada akuntansi sebagai seni, ilmu, dan teknologi. Akuntansi bukan hanya sekedar proses pencatatan keuangan. Ia mengalami perkembangan makna seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan dunia usaha. Dapat 3 dimensi dalam memahami akuntansi, yaitu seni, ilmu, dan teknologi. Baiklah, yang pertama ada akuntansi sebagai seni. Ini berarti akuntansi memerlukan keahlian dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, menilai transaksi, dan membuat keputusan yang tepat. Seorang akuntan dituntut untuk memiliki judgement atau pertimbangan profesional dalam menentukan bagaimana suatu transaksi harus dicatat. Misalnya, dalam memilih metode penyusunan atau menilai aset tidak lancar, dibutuhkan intuisi dan pengalaman agar laporan yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang kedua ada akuntansi sebagai ilmu. Akuntansi merupakan ilmu yang dapat dipelajari secara sistematis. Ia memiliki teori, konsep dasar, prinsip-prinsip, dan pendekatan ilmiah. Penelitian di bidang akuntansi juga terus berkembang, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, akuntansi sebagai ilmu mendasari praktik yang ada dengan fondasi yang kokoh dan dapat diuji secara akademik. Yang terakhir ada akuntansi sebagai teknologi. Dalam praktiknya, akuntansi menggunakan alat bantu, perangkat lunak, dan sistem informasi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan. Peran teknologi sangat vital dalam mempercepat proses pencatatan dan analisis laporan keuangan. Sistem ERP atau software akuntansi seperti MYOB, Zahir, dan Accurate adalah contoh bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi akuntansi. Baiklah, yang nomor 4 ada sejarah perkembangan akuntansi pada masa Islam. Perkembangan praktik akuntansi dalam sejarah Islam sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu, meskipun belum ada istilah akuntansi secara formal, prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan sudah diterapkan. Hal ini tercermin dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang dicatat secara tertulis, melibatkan saksi, dan dilakukan dengan transparan. Pada masa Khilafah Rashidah, terutama di bawah pimpinan Umar bin Khattab, sistem administrasi keuangan mulai terorganisir. Dibentuklah Diwan Al-Kharaj, sebuah institusi pencatatan pendapatan dan pengeluaran negara. Di sini muncul pembukuan terhadap sumber pemasukan seperti zakat, jizyah, kharaj, dan distribusi dana untuk kebutuhan umat. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana sistem pencatatan semakin maju. Para khalifah mempekerjakan penulis dan bendahara yang terlatih untuk mengelola administrasi keuangan negara. Pada masa ini pula muncul ilmu hisab yang menjadi cikal bakal pencatatan sistematis.
serta perkembangannya konsep audit atau pemeriksaan terhadap keuangan Baitul Mal. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf dan karyanya, Kitab Al-Kharaj, menulis tentang prinsip-prinsip akuntansi publik berdasarkan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sudah memiliki praktik pembukuan dan akuntabilitas jauh sebelum akuntansi modern dari Barat dikenal. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Resti Agustari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, gagasan pembentukan akuntansi syariah dan perinci khasnya. Akuntansi syariah lahir dari kesadaran bahwa sistem akuntansi konvensional tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islami. Dalam sistem konvensional, akuntansi berorientasi pada laba, efisiensi, dan pemilik modal. Sementara dalam Islam, keuangan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagasan pembentukan akuntansi syariah muncul seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi takaful. Lembaga-lembaga ini membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya merekap transaksi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Ciri khas akuntansi syariah dibanding akuntansi konvensional. Yang pertama, berlandaskan pada nilai tauhid, yaitu bahwa semua aktivitas ekonomi harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Yang kedua, ada tidak mengenal riba bunga, gahar atau ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi yang dilarang dalam Islam. Menekankan pada keadilan dan keselamatan, bukan hanya laba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia dulu dan sekarang. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan besar, khususnya setelah adopsi standar internasional. Awalnya Indonesia memiliki standar akuntansi keuangan yang bersifat lokal, yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dengan arti lebih kaku dan teknis. Namun, sejak tahun 2012, Indonesia mulai melakukan konvergensi terhadap International Financial Reporting Standard. Standar ini lebih fleksibel karena bersifat prinsip based yang menekankan pada esensi ekonomi dibanding sekedar bentuk legal transaksi. Perbedaan mendasar antara dulu dan sekarang antara lain, yang pertama, standar akuntansi hanya yaitu SAK. Sekarang sudah berkembang menjadi beberapa standar. SAK umum berbasis IFRS untuk entitas publik. SAK ETAP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, usaha kecil menengah. SAK EMKM untuk entitas mikro dan kecil. SAK syariah untuk lembaga keuangan syariah dan entitas berbasis Islami. Selain itu, sekarang pelaporan keuangan lebih transparan, relevan, dan dapat diperbandingkan. Secara internasional, akuntan di Indonesia juga dituntut untuk memiliki pemahaman lintas sistem, baik konvensional maupun syariah, karena realitas bisnis yang sekian video dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.